Excellency Chairman Temasek Trust, Madam Ho Ching, Excellency Chairman Temasek Holdings, Mr. Lim Hun Heng, Excellency Executive Director and CEO, Mr. Dilan Pillai, ladies and gentlemen, good morning. I'm glad to be here and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it, I'm sorry. But seriously, our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. So everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe, and also the continuity of Nusantara Capital Cities development. A world-class smart city surrounded by nature, green city with 65% forest, first carbon neutral city in Indonesia, which has world-class education and health facilities. Formalnya mungkin nggak? Kalau kita bicara tentang legal formalnya boleh, nggak ada yang melarang itu. Konstitusi tidak melarang, undang-undang tidak melarang. Karena tidak melarang maka diatur. Di dalam undang-undang kita diatur, diperkenankan presiden bisa kampanye secara langsung. Dengan syarat ada 3 tuh. Pertama adalah memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak boleh melakukan kampanye saat yang bersamaan dengan wakil presiden. Yang ketiga, tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi presiden itu nanti ada waktunya untuk kampanye. Oleh karena itulah kalau saya dari dulu mengatakan, Pak Presiden, tolonglah jangan dulu terlibat gitu dalam urusan cawe-cawe ini, karena ada waktunya secara formil nanti presiden untuk ikut terlibat kampanye. Mau hadir di mana presiden waktu mau kampanye itu dibolehkan, cuma dengan syarat 3 ini: memperhatikan keberlanjutan pemerintahan. Yang kedua adalah tidak bersamaan dengan wakil presiden, jadi harus terpisah tuh. Dan yang ketiga adalah tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Nah itu lebih konkret kita bicara Bung Joko ketimbang mengatakan bahwa presiden ini nggak ikut cawe-cawe. Sehingga kita bisa antisipasi kalau betul-betul presiden terlibat dalam konteks ini apa yang mau kita lakukan gitu loh. Karena pada dasarnya presiden diperbolehkan untuk melakukan itu gitu. Itu pertama. Nah dalam konteks itu kita juga mengatakan ada 3 hal yang perlu kita awasi kalau presiden betul-betul terlibat dalam konteks politik harian ini. Dalam apa yang disebut dengan politik anggaran itu, jangan mendekati pilpres nanti tiba-tiba lonjakan biaya untuk bansos tinggi sekali gitu loh. Gelagat ini terjadi di beberapa tempat di pilkada yang khususnya incumbent mau maju lagi kan. Jadi politik bansos yang mestinya cuma 1 miliar tiba-tiba dibuat 2 miliar, 3 miliar. Tujuannya adalah untuk menarik simpati publik. Nah yang ketiga tentu saja penggunaan fasilitas negara. Jangan sampai termasuk di dalamnya misalnya ngundang seseorang untuk ke istana, dalam hal ini kandidat tertentu yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden, yang kita tidak ada lihat hubungan profesionalnya gitu.
Kan kalau hubungan proporsional bisa dijelaskan, oh is okay, presiden ketemu dengan menteri gitu ya, presiden ketemu dengan kepala daerah is okay, bisa jelaskan. Tapi nggak ada kelihatan hubungan profesionalnya tiba-tiba diundang ke istana. Itu bagian yang kita sebut dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Seperti contoh konkret aja lah. Membawa salah satu calon presiden yang sudah dideklarasikan dalam pesawat kepresidenan secara bersamaan. Jokowi di Singapura, siapa menang Pilpres 2024? Maaf, salah pidato. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, Presiden Joko Widodo melontarkan guyonan politik saat berpidato di depan investor, akademisi, dan audiens Ecosperity Week 2023 di Singapura. Menggunakan bahasa Inggris, Jokowi bertanya kepada hadirin soal calon presiden yang akan menang di Pilpres 2024. Candaan itu pun mengundang tawa para peserta acara. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya pada kalian, siapa yang akan memenangkan Pilpres mendatang? Pidato yang salah, mohon maaf, kata Jokowi tertawa di Singapura Rabu 7 Juni. Jokowi meyakini warga, akademisi, dan investor di Singapura pasti penasaran dengan hasil Pilpres 2024. Namun, ia pun tak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Meski demikian, Jokowi meyakinkan para investor bahwa pemenang Pilpres 2024 akan melanjutkan pembangunan. Menurutnya, pemegang investasi tak perlu khawatir dengan dinamika politik yang akan berlangsung, bahwa siapapun yang akan memimpin Indonesia akan mengubah bangsa yang luar biasa ini menjadi kekuatan besar dan raksasa di Asia, ujar Jokowi. Ia melanjutkan, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan terus aman. Tahapan Pilpres 2024 telah berjalan. Pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Saat ini, beberapa partai sudah mengajukan bakal calon presiden. Beberapa di antaranya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Akan tetapi, proses formal pendaftaran calon presiden baru akan dibuka akhir tahun ini. Jokowi meyakini warga, akademisi, dan investor di Singapura pasti penasaran dengan hasil Pilpres 2024. Namun, ia pun tak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Meski demikian, Jokowi meyakinkan para investor bahwa pemenang Pilpres 2024 akan melanjutkan pembangunan. Menurutnya, pemegang investasi tak perlu khawatir dengan dinamika politik yang akan berlangsung, bahwa siapapun yang akan memimpin Indonesia akan mengubah bangsa yang luar biasa ini menjadi kekuatan besar dan raksasa di Asia, ujar Jokowi. Ia melanjutkan, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan terus aman. Tahapan Pilpres 2024 telah berjalan. Pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Saat ini, beberapa partai sudah mengajukan bakal calon presiden. Beberapa di antaranya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Akan tetapi, proses formal pendaftaran calon presiden baru akan dibuka akhir tahun ini.